Itulah tadi ada seorang seniman senior. Kali ini kita juga akan hadirkan. Ini juga seniman senior yang begitu luar biasa sekali. Memulai karirnya di tahun 60-an dan sampai dengan sekarang namanya masih terus dikenal oleh masyarakat Indonesia. Iya. Tapi bukan hanya perannya untuk bisa menghibur masyarakat Indonesia, tapi kabarnya sekarang dia juga beralih menjadi seorang advokat loh guys. Oh ya, dan tapi Siapa kabarnya beliaunya? masih tinggal sama anaknya. Gak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa banget, justru kita aja yang tinggal Bahagia jauh malah dari justru. orang tua kangen ya, Iya. pengen tinggal sama orang tua. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar, ini dia Om Anwar Fuady dan juga Tilia. Ya ampun Om Anwar. Om Anwar Fuady apa kabar sehat? Halo, Kak. Alhamdulillah. Mbak Tilia apa kabar? Selamat pagi. Om Anwar silakan. Ini Mbak Tilia, anak keberapa Mbak Tilia? Kedua. Mbak Tilia, apa rasanya menjadi putri dari seorang Anwar Fuady? Apa ya? Jawab aja. Bangga ya? Bangga. Bangga ya? Iya. Om Anwar maaf izin bertanya umur berapa sih sekarang usianya? Umur sekarang? Oh. Saya baru 78. Baru menjelang 79, 78 setengah udah. 78. Bulan 14 Maret tahun depan, Aha. 79 kamu. 79 tahun Luar depan. biasa. Sehat selalu ya Om Anwar Fuady dan juga Tilia. Kami ucapkan terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini Om. Sama kasih. Yang penting bisa ketemu Dewi Persik. Gak apa-apa. Kita mau kasih lihat ya Sobat Ambiar. Ini kan tinggal bareng. Om yang tinggal di rumahnya Tilia atau Tilia yang tinggal di rumahnya Om? Saya yang tinggal di rumah Om. Tinggal di rumah. Papa. Tinggal di rumah Papa. Saya suka ke rumah dia. Saya kan selalu mampir-mampir ke rumah anak-anak. Tapi tinggalnya bareng sebetulnya. Hah? Tinggal bareng. Bareng. Satu rumah. Satu rumah. Satu rumah. Satu rumah. Oh. Iya. Buat Tilia apa alasannya masih tinggal sama Papa? Sebenarnya saya baru ya tinggal sama papa karena sebelumnya dari begitu udah kuliah ya pak ya, udah nggak pernah tinggal sama orang tua nih karena saya di Bandung kan, terus nikah. Terus tahun 2021 sebelum mama meninggal, itu kan saya kemudian pisah ya sama suami. Mama tuh berkali-kali tiap hari nelfon untuk saya pindah ke bareng papa mama. Setiap hari nelfon sampai nangis. Akhirnya udah deh pindah. Tapi setelah itu 3 bulan kemudian mama meninggal. Jadi berapa tahun sudah tinggal bareng sama Papa? 3 tahun lah kurang lebih ya? 4. 4 tahun. 4 tahun tinggal sama Papa, apa yang dirasakan setiap hari ketemu? Saya jarang di rumah. Tapi syuting terus tiap hari. Malam. Pulang Pulang malam. Oh, masih ya, Om? Stripping terus. Masih ya. Mbak Tilia, tapi ada yang berubah nggak dari seorang Om Anwar Fuady ketika dulu Mbak Tilia memutuskan untuk ke Bandung, kemudian setelah sekarang akhirnya tinggal bareng lagi sama Papa tuh ada yang berubah nggak sih? Soalnya dari tinggal Papa? barengnya kan dewasa ya, sudah dewasa sekali kan Lagi beda. kecil bareng. Ya, waktu Oh iya kecil. kan beda sama kecil sama dewasa. Nggak ada bedanya sih ya papa memang dari dulu emang sosok papa yang seperti ini gitu. Maksudnya walaupun saya jauh pun kita tetap dekat gitu. Jadi begitu di rumah ya nggak ada yang beda sih pak ya. Iya. Anak saya yang paling mirip sama saya dia. Kalau saya dikasih rok, ini persis kayak dia. Gitu ya. Jadi Papa tuh pulangnya malam terus? Iya. Masih ada perasaan khawatir nggak di usia 78 tahun pulang Masih. malam terus? Kadang-kadang papa udah sih ngapain sih syuting lagi gitu kan. Kayaknya udah harusnya udah Diteleponin gitu istirahat. sama kakak ya. Saya nggak bisa nggak syuting. Nggak bisa dia. Sakit saya kalau nggak syuting. Kalau di rumah seminggu nggak ada syuting gitu nggak apa? Jadi kayak orang bego saya. Marah-marah nggak kalau kelamaan di rumah Papa? Ya, sensitif ya jadi. Marah-marah lempar-lempar uang. Lempar uang? Ayo Om, boleh Om. Sekarang Di rumah marah-marah aja Om. marah-marah, Sekarang di kita sini, mampir Om. ke rumah biar dapat uang. Kalau yang masakin buat Papa siapa di rumah? Paling suka Papa makan apa? Papa saat ini lagi seneng makan sop iga buatan. Sop Iga. Iya, Hebat dia loh, punya- masih dia makan punya sop kafe. Iga, ya. Papa Tilia ini anak yang seperti apa sih kalau buat Papa? Hah? Papa masih gimana? Buat Papa, buat Om Anwar Fuady, Tilia ini anak yang seperti apa? Ini. Anak yang kedua kan. Iya, anak yang seperti apa di Yang mata seperti Om apa Anwar? di mata Om Anwar? Di mata saya, ini waduh luar biasa. Luar biasa. Dia pengorbanannya buat keluarga juga luar biasa. Dulu almarhumah istri saya yang ini udah meninggal, sebelum itu gagal ginjal kan.
udah rencana untuk operasi ginjal, nyari nyari donatur untuk ginjal. Dia siap, dia menyumbangkan ginjalnya satu buat mamanya katanya. Saya larang. Kenapa? Saya larang, dia masih muda, kan kasihan kalau dia udah ginjalnya tinggal satu. Biar saya cari dulu yang donatur yang lain gitu. Nggak mau saya. Dapat tapi Om. Hah? Dapat nggak tapi? Belum dapat, keburu meninggal. Nah, yang hebat lagi waktu almarhumah meninggal, itu kan COVID tahun 2021 ya. COVID itu kan nggak ada yang berani dampingin, nggak boleh kan. Tapi dia nekat ngedampingin sampai menjelang Nafas terakhir ya. Iya, nafas terakhir. Om, kita salut sama Om Anwar Fuadi. Di umur 78 masih tetap aktif, bukan cuma syuting, tapi sekarang ini kita dengar menjadi seorang advokat katanya. Om. Advokat. Betul. Jadi advokat. Sekarang advokat. Iya, jadi saya akan memasuki dunia advokat. Saya udah lulus tes, lulus ujian dari Peradi, Oke. Perhimpunan Advokat. Indonesia. Oke. Udah lulus, sekarang hanya menunggu disumpah advokat dan pelantikan 25 November nanti. Setelah itu saya akan bergabung dengan lawyer law firm yang paling top. Siap untuk bertarung di meja hijau. Ari Yusuf Amir. Wih, luar biasa. Ari Yusuf Amir itu Ail Amir Law Firm. Dia yang memenangkan perkara kemarin, pengacara utamanya Tom Lembong. Wih, Om cuman kita Ari Yusuf penasaran. Amir. Di umur 78, kenapa di umur sekarang Om baru mau terjun sebagai seorang advokat? Advokat. Ya, saya ingin menegakkan keadilan. Advokat itu penegak keadilan katanya. Ya. Jadi, nah kebetulan saya nanti akan dilantik 25 November itu langsung oleh Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan. Otto Hasibuan ini juga merangkap sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Om keren loh, 78 tahun semangatnya masih berapi-api loh. Orang pinter. Wih. Tapi Tilia, Kalau nggak pinter nggak dokter loh. betul, tapi iya Tilia ada kekhawatiran nggak sih di usia papa seperti sekarang justru ini semakin aktif dan mau terjun sebagai seorang advokat loh? Support aja ya. Nggak apa-apa ya. Support Ya, dong. pokoknya apapun yang bikin papa Mendukung. happy ya, maksudnya bikin dia semangat, kita sih support aja. Support. Saya jadi advokat mau memperjuangkan keadilan. Semangat ya Om ya. Harus semangat. Age is just a matter of number. Itu dia, umur hanyalah sebuah angka. Umur itu hanya masalah angka. Kata kita, kalau kata agen asuransi enggak Om. Oke Om dan juga Tilia, kita akan meminta Om dan juga Tilia berpindah tempat ke sebelah sana. Kita akan berikan kesempatan mereka untuk bertanya satu sama lain dalam Tanya hati. Silakan Om dan juga Tilia. Om sama Om di Tilia sini. boleh bertanya satu sama lain ya. Om duduk sini Om. Silakan. Ya. Om duluan, Om tanya apapun itu yang ada di dalam kertas ini, Tilia akan langsung menjawab. Sebentar ya Mas Bergantian. Revan. Silakan Om, silakan dibaca Om. Om dibaca Om. Dari yang paling atas Om. Dari sini. Tanya dulu. Ya. Siapa yang tanya? Ya. Lia, pernah nggak papa ngecewain kamu tapi kamu nggak bilang apa-apa sama papa? Ngaku lah. Pernah. Misalnya apa? Apa Karena yang apa? dikecewain apa Kak? Kalau lagi masih muda gitu ya, misalnya saya pengen punya apa gitu, tapi tidak dipenuhi sama papa, marah kan? Sebel gitu ya. Gitu kan. Cuma bisa diem aja, nangis. Papa lupa gitu ya? Papa nggak sadar, nggak lupa gitu Papa? Ya lupa, tapi sih selebihnya sih enggak ya. Karena papa, kebenaran aku mau papa tuh, kalau papa tuh selalu terbuka Komunikasi. ya. Jadi mau sebel, mau marah, mau apa tuh pasti aku langsung gitu ngomong. Diomongin langsung. Langsung diomongin. Oke, Mbak Lia silakan bergantian tanya sama papa. Papaku sayang. Apa sih keinginan papa yang belum aku penuhi sampai saat ini? Keinginan papa yang belum dia penuhi. Jadi mau betulnya rencana papa tuh keinginan papa. Iya. Papa tuh pengen ngasih duit 5 triliun sama. Wah, Belum sampai sekarang belum terpenuhi. Nggak cukup. Bukan itu, maksudnya keinginan papa yang belum aku penuhi gitu loh. Yang belum Keinginan dipenuhi. saya, Yang papa mau dari aku. Ya
terus ngedampingi papa gitu. Oh udah pasti. Atau Lalu suruh kakak nikah sama-sama lagi, papa Pak? ya. Suruh kakak nikah lagi. Jangan dulu. Jangan. Dia males kata udah nikah. Kenapa? Hah? Kenapa ya? Ya mau nemenin Belum ada- papa aja dulu. belum- Belum Belum ada yang pas. Belum Silakan. Sama belum tega ninggalin papa. Iya. Om Anwar silakan. Silakan Yang boleh B. tanya Sekarang lagi sama Om. Lia. Saya tanya. Iya. Oke. Ini, Iya. hal apa yang masih kamu sembunyikan dari papa? Ngaku. Apa ya? Apa ya Pak ya? Apa yang disembunyiin balik? Pengen bunuh papa gitu. Gak apa-apa. Bercanda. Bercanda. Namanya juga kan aktor. Nggak ada Bercanda. ya. Nggak ada. Gak ada yang disembunyikan. Gak ada yang disembunyikan. Sedikit pun. Kan ngobrol terus ya. Kalaupun disembunyiin pasti udah ketahuan gitu. Pasti selalu ketahuan. Tidak bisa Tidak menyembunyikan ada yang satu sama disembunyikan lainnya. dari papa katanya. Oke, silakan Mbak Lia. Apa yang papa syukuri pada saat Lia lahir di dunia? Oh, Pada waktu dia lahir. Syukurin, ya alhamdulillah saya pengen punya. Anak saya yang pertama kan laki-laki, pengen perempuan. Lahirlah dia. Ya. Di Palembang nih, Rumah Sakit Caritas Palembang. aku masih inget loh. Iya. Lia ini waktu kecil anak yang seperti apa sih Om? Iya. Suka show off pos. Suka apa? Waktu umur kecil-kecil gitu. Ya. Jadi kalau saya beliin baju yang bagus-bagus, jadi, di depan rumah itu dia tiap orang dia lewat, dia tunjukin dia punya baju baru. Oh, kasih lihat, show off. Suka bergaya. Dan satu lagi ya, pernah saya ke kebun binatang keluarga, anak saya 4 sama almarhumah, hilang. Ini masih SD kelas 5. Hilang di kebun binatang. Hilang kebun binatang. Masuk ke kandang apa Om? Nggak tahu, mungkin mudah-mudahan masuk kandang singa. Jadi semua panik semua, mamanya panik, semua panik. Saya bilang tenang aja. Lia itu, dia tuh orangnya oke punya. Pasti dia datang mencari kita. Pasti ketemu sama kita. Betul, nggak lama datang ini ke kantor polisi, penjaga security. Nggak, dulu kan ada pramuka ya. Iya. Jadi cari tuh, Kak, saya gini, saya kehilangan gini. Dibawalah ke pos Hebat. announcement gitu kan. Biasanya kan langsung diumumin kan kepada Bapak Anwar Fuadi. Akhirnya ketemu ya. Iya. Dan mereka nggak sadar kalau aku hilang. Sampai ada pengumuman itu. Akhirnya ketemu. Tapi aku mau nanya buat Mbak Lia, kalau seandainya Papa nikah lagi sama Mbak Lia boleh nggak? Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Iya. Kita punya sebuah artikel. Kita pindah yuk, Om. Kita pindah, Om. Alasan Kita pindah. Anwar Fuadi yakin menikah lagi pada usia 78 tahun. Mbak Lia ini kan satu keputusan yang besar ya. Ketika ada niatan seperti itu dari Papa, dalam benaknya Mbak Lia itu seperti apa? Awal-awal mungkin ya setelah kepergian mama pasti kita keberatan ya. Mau saya, mau adik-adik saya semua kita keberatan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu udah 2 tahun, 3 tahun gitu, saya juga menyadari bahwa Papa tuh tetap perlu seorang Pendamping. teman pendamping Ya. untuk dia curhat, untuk dia apapun yang saya nggak bisa berikan. Walaupun saya semua ngeladenin Papa nih dari kebutuhan Papa pagi melek mata sampai dia tidur saya penuhin semua, tapi kan ada hal yang saya tidak bisa penuhi. Beda. Beda. Dan kasihan juga kan kalau misalnya dia sendiri di kamar ngelamun atau apa. Ya udah. Saya kalau ngelamun itu suka lempar-lempar duit juga. Om, ini ada pertanyaan dari Perlan 86 band kami. Ya, terutama itu, Om, itu yang perempuan itu, Ya, Om. dia nanya, emang kapan mau nikahnya Om? Coming soon. Coming soon. Coming soon. Kenapa kita nanya gitu? Soalnya mereka pengen main di sana, pengen diundang bandnya mereka. Karena masing-masing punya kesibukan. Si calon istri saya itu Oh, sudah ada calonnya, Om? sudah. Oh, Lita, maaf, Lita udah ada. Ya, itu banyak organisasi. Ya ketua Persatuan Wanita Palembang, ketua itu, ketua ini, tapi belum ketuaan gitu. Ketua aja. Sibuk banget. Saya juga sibuk lagi asik sinetron tiap hari ini lagi stripping saya. Tuh sabar biasa Lita, Litanya tadinya pengen. Guys, kenal umur sama 78, masih Masih sibuk aktif. syuting, Sabar, masih Li. sekarang pengen jadi advokat. Iya. Dan insya Allah mau segera menikah lagi ya, Om. Ya karena nggak ada, ya kasihan dia yang ngurus terus. Iya, Mungkin dia mau
berumah tangga lagi. Ya kalau dia berumah tangga lagi nasib saya gimana? Nggak ada yang ngurus saya. Coba Lia mau bilang apa sama papa, Lia? Enggak dong, walaupun andai pun saya dikasih jodoh lagi, misalnya nikah lagi. Nggak bakalan mungkin juga ninggalin papa. Tenang aja. Selalu sama-sama. Lia mau bilang apa sama papa, silakan. Tentang apa nih? Ungkapkan nasihatnya untuk Ungkapkan papa. perasaan kakak buat papa. Kalau dia kayak gini suka ini ya. Tuh kan. Mau bilang apa sama papa? Pokoknya ya selama ini kan papa selalu berkorban ya buat keluarga, buat anak-anak, buat cucu, buat semuanya. Jadi pengennya di hari tua nanti itu papa tuh bisa bahagia ya gitu. Amin. Bisa ya dengan pendamping yang baru juga bisa mendapatkan kebahagiaan juga. Dunia akhirat ya Pak ya, pokoknya semua. Fit dunia wal akhirat. Oh, mau bilang apa sama Lia? Mau menyampaikan apa untuk Lia? Menyampaikan apa? Mau bilang apa? Menyampaikan apa ya? Makasih anak saya nih. Om, terima kasih banyak sudah mengajarkan kita arti semangat. Usia hanyalah sebuah angka. Ya. Yang penting semangatnya nggak pernah surut. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Iya.